Kita ada di dalam renungan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak dapat dibantah. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayat 3 berkata demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam dua ayat ini, Yesus berbicara dengan nada penuh otoritas dan kasih, menghibur murid-muridnya yang sedang gelisah karena akan segera berpisah dengan Dia. Namun yang luar biasa adalah isi dari janjinya, janji yang hanya bisa diucapkan dan ditepati oleh seorang yang adalah Tuhan sendiri. Mari kita memahami ayat-ayat ini. Pertama adalah, Yesus menyebut surga sebagai rumah Bapakku. Ia berbicara tentang rumah Bapa seolah-olah itu adalah tempat yang ia kenal dengan intim. Bahkan ia mengatakan bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat di sana. Tidak ada nabi atau rasul dalam sejarah yang manapun yang pernah berkata bahwa mereka akan menyediakan tempat di surga bagi para pengikutnya. Jadi pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya tahu tentang surga, tetapi Dia memiliki otoritas di sana, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Hal yang kedua adalah Yesus berkata, aku akan datang kembali. Janji ini mengacu pada kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput umatnya. Ini adalah peran eskatologis atau akhir zaman yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Dia bukan sekedar utusan, melainkan sang pemilik waktu dan kekekalan yang akan datang kembali untuk membawa umatnya ke tempat Dia berada. Luar biasa bukan? Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya ini bukan sekedar undangan, tapi janji punya Tuhan abadi antara Yesus dan umatnya. Dalam konteks kekekalan, hanya Tuhan yang dapat memberikan tempat tinggal kekal di hadapannya. Jika Yesus bisa menjanjikan tempat bersamanya dalam kekekalan, itu adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang kekal. Untuk itu saudaraku, saat kita gelisah atau takut akan masa depan, marilah kita mengingat bahwa Yesus Kristus bukan hanya seorang guru atau nabi besar. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang mempersiapkan tempat bagi kita dan akan datang kembali untuk menjemput kita. Percayalah akan hal itu, karena firman-Nya tidak pernah gagal. Alkitab tidak pernah salah, sebab semua apa yang difirmankan di dalamnya pasti akan digenapi. Berpegang teguhlah pada janji itu sampai Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sampai Maranatha. Amin.